harus lihat aja ke sana. Ya. Ini saya hanya ngomong antara lain, isinya antara lain. Ya ini lebih lengkap daripada yang kemarin. Kemarin saya hanya antara lain itu hanya 6, ini 8. Saya akan jelaskan dulu satu persatu. Ya, nanti saudara akan mendiskusikannya dengan teman-teman di breakout room, kemudian saudara boleh bertanya sebelum masuk ke breakout room, dan saudara boleh bertanya lagi setelah dari breakout room, dan saudara boleh bertanya pada saat saya berkunjung di masing-masing room, oke? Oke, secara umum saudara, metodologi menyangkut berbagai unsur yang diperlukan untuk memfasilitasi jalannya penelitian. Untuk apa ini? Untuk memecahkan masalah. Ya, yang pertama lokasi. Lokasi penelitian saudara harus tetapkan di mana lokasi penelitian saudara. Dan alasan pemilihan lokasi itu saudara. Jadi alasan pemilihan lokasi tidak boleh gini saudara. Karena dekat dengan tempat tinggal peneliti wes tidak boleh. Ya, karena pada saat akan ke lokasi biayanya murah, tidak boleh. Ya, jadi alasannya, jadi reasoning yang saudara berikan itu haruslah sifatnya akademis. Jadi misalnya, karena sekolah ini ya, membutuhkan hasil penelitian tentang bla bla bla. Karena belum pernah ada penelitian sejenis yang dilakukan di sekolah ini. Tapi terutama kebutuhan lah. Di sana juga butuh gitu loh maksud saya. Nah, kemudian alasan lain, jadi perlu diadakan penelitian seperti ini misalnya di SMA atau di SMK atau dimanapun. Ya, jadi pokoknya sifatnya akademis, ya, tidak sifatnya perorangan, ya, dan non akademis bukan itu. Ya, bukan karena biaya, bukan karena dekat, bukan karena kenal dengan kepala sekolah, meskipun ya saudara memilih lokasi itu karena saudara sudah terbiasa dengan lokasi itu, ya. Saudara sudah kenal guru-gurunya, saudara bisa berkolaborasi dengan guru-guru. Nah, untuk urusan alasan kolaborasi boleh, ya, karena guru-guru siap berkolaborasi dengan peneliti, ya, untuk mengkaji apa yang ingin saudara kaji. Oke, seperti itu. Langganan saya mengirim screenshot Sopo ya. Saudara bikin satu screenshot untuk saya ya, untuk yang di slide ini. Nah, kemudian yang kedua waktu penelitian. Nah, saudara, waktu penelitian ini adalah timeline saudara yang harus dipatuhi secara ketat. Ya, jadi saudara merencanakan, kemudian saudara mematuhi. Ya, kapan saudara mulai menyusun proposal, ya, kapan saudara akan ke lapangan, kapan saudara akan menyusun laporan, ya, dan kapan saudara akan selesai, ya, selesai penelitian maksud saya. Kemudian yang ketiga ini sudah diterangkan lah pasti ya oleh Prof. Sigit, yaitu tentang populasi dan sampel, ya, tentang populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini, ya, populasi dan sampel ini, jadi karena populasi itu adalah sesuatu yang memiliki karakteristik unik bersama, itu populasi. Nah, populasinya tidak boleh saudara lalu mengatakan populasi guru dan siswa, itu tidak boleh. Populasi dosen dan pimpinan, ya, populasi dosen dan mahasiswa, tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi karakteristiknya unik bersama, berarti satu. Populasinya siapa? Oh, siswa, ya. Siswa kelas berapa? Oh, siswa kelas 11 misalnya. Lalu yang saudara ambil yang sampelnya yang mana? Ya. Siswa kelas 11, ya, yang jurusannya akuntansi, misal, ya. Berarti itu purposif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel. Apa saudara akan mengambil sampel secara random? Misalnya saudara peneliti tinggi, ya, saudara akan melihat misalnya saja, ya, tingkat berpikir kritis mahasiswa FKIP UNS misalnya, atau saudara tidak mengatakan FKIP UNS, hanya mahasiswa saja, berarti saudara meneliti di berbagai perguruan tinggi misalnya, ya, maka populasinya
populasinya mahasiswa, kemudian sampelnya mungkin saudara ambil yang di Jawa Tengah ya, atau di Surakarta saja. Nah, kemudian teknik pengambilan sampelnya misalnya random itu berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kemudian teknik pengumpulan datanya apa ini? Ya, ya apa ini teknik pengumpulan datanya? Oh, saudara menggunakan angket. Oh, saudara menggunakan tes. Oh, tesnya ini yang terstandar misalnya, atau tesnya tidak terstandar, jadi tes buatan peneliti sendiri. Ya, atau saudara menggunakan angket. Nah, jika saudara menggunakan apapun, terutama biasanya teman-teman S1 menggunakan angket, maka saudara harus menguji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Jadi harus menyebutkan nih, validitasnya pakai apa ini? Mau content validity, mau construct validity, mau expert validity. Ya, expert itu berarti saudara memberikan angket itu kepada para pakar, lalu pakar akan menilai apakah angket saudara ini benar-benar mengukur apa yang akan diukur, itu valid. Ya. Valid itu berarti mengukur apa yang akan diukur, mengukur apa yang harus diukur, apa yang seharusnya diukur, kemudian reliable, itu terpercaya. Jadi kapanpun saudara akan menguji cobakan angket itu, ya maka untuk kelompok yang sama dengan kriteria sama, itu akan memberikan jawaban yang relatif sama, yaitu terpercaya. Baik, kemudian desain penelitian. Saudara akan apa ini? PTK, desainnya, atau eksperimen, ya, atau survei, ya, kuantitatif dengan pendekatan korelasional, misalnya, ex post facto, ya. Jadi saudara memotret apa yang ada pada saat itu tanpa memberikan manipulasi apapun, ya. Atau saudara akan lakukan penelitian evaluasi, enggak, S1 tidak, ya. Saudara ambil saja kuantitatif atau PTK. Jika ada dosen kemudian yang meminta saudara membuat desain yang lain, selain PTK, kuantitatif atau eksperimen, saudara harus bertanya detail itu kepada pembimbing itu. Karena ada di tempat kita itu yang seperti itu. Nah, harusnya itu S2 atau S3 itu yang masuk ke wilayah itu. Ya, saudara belum diberikan itu, dan S1 ini kan sebenarnya latihan untuk meneliti, ya, seperti apa penelitian itu dilakukan. Kemudian saudara, pengukuran variabel ini penting, saudara. Jadi misalnya gini, saudara akan melihat apakah model pembelajaran team based learning itu berpengaruh terhadap peningkatan berpikir kritis mahasiswa. Ya. Nah, berpikir kritis ini apa? Ya, ada definisi operasionalnya. Kemudian bagaimana cara mengukur berpikir kritis? Ya, seperti itu. Bagaimana cara mengukurnya? Ini penting, ya, di bab 3 ini penting. Biasanya teman-teman miss ini untuk hal-hal yang semacam ini. Jadi ada definisi operasional, kemudian ada cara mengukur. Atau misalnya, saudara ingin melihat hubungan antara self-efficacy dan motivasi berprestasi terhadap misalnya prestasi mahasiswa. Saudara harus ngomong, apa self-efficacy? Bagaimana mengukur self-efficacy? Apa motivasi berprestasi? Bagaimana mengukur motivasi berprestasi? Ya. Dan apa prestasi? Ya. Prestasi ini diukur dari apa? Karena prestasi itu bisa diukur dari, misal saudara, ya, rata-rata IPK, ya, kemudian atau nilai untuk mata kuliah tertentu, misalnya, ya, prestasi. Ya, kalau ngomong prestasi, misalnya di sekolah juga gitu. Apakah ini nilai rapot, nilai ujian akhir, atau rata-rata kuis? Ya, silahkan. Atau nilai tes yang saudara berikan, silahkan. Harus didefinisikan dengan jelas dan pengukurannya jelas. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Saudara sudah mengenal beberapa teknik analisis data. Ya, misalnya ada teknik analisis data yang tempo hari belum saya berikan, saudara bisa nanti ngontak saya, ya, seperti kakak tingkat saudara saat ini. Ya, dulu saya hanya memberikan regression analysis.
Ya. Kemudian yang bersangkutan sekarang menggunakan moderated regression analysis, ya, MRA. Nah, itu seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan nanti karena tidak banyak yang menggunakan seperti itu. Oke. Sudah ada yang membuat screenshot? Sudah, Prof. Terima kasih, Antonia. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan, saya stop share, saya akan lihat wajah saudara. Oke. Oh, wah, banyak ini yang menemani saya. Ada Febi, ada Denia, ya, ada Citra, ya, Kameli, Lima, Alicia, Mas Dito, Atika, Amanda, dan Afifah. Oke, silakan. Silakan. Izin bertanya, Prof. Citra, silakan Citra. Untuk menguji angket tadi kan bisa diuji oleh ahlinya. Nah, kalau kita sendiri itu bisa menguji angket kita sendiri atau tidak? Tidak bisa, nak. Belum bisa, karena Citra belum pakar. Oh, iya. Baik, ya Citra belum pakar. Serahkan aja ke software tertentu nanti untuk melihat validitas misalnya, gampang ya itu. Ya, karena tekniknya itu ada yang menggunakan hanya korelasi biasa, Citra. Korelasi, kemudian di situ sudah ada ini, ya, validity dan reliability. Ya, itu sudah ada di SPSS terutama. Oh, Terima baik, kasih komentarnya. Yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Sekitar 20 menit saudara akan berdiskusi ya dengan teman-teman di breakout room. Ya. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi setelah saudara diskusi, pasti ada masalah. Ya, saya akan mengunjungi saudara di masing-masing room. Oke? Denia masih bersemangat, Denia? Oke, Denia, terima kasih ya. Oke. Oke, saya akan masukkan saudara ke breakout room. Tempo hari 8 kan? 8. Silahkan masuk ke ruangannya masing-masing. Kemudian saya create, saya open semua. Oke. Ya, silahkan saudara membicarakan metodologi untuk memfasilitasi jalannya penelitian dalam rangka memecahkan masalah saudara itu seperti apa. Saudara, untuk UASnya nanti akan saya berikan lewat WA Group ya, apa yang harus saudara lakukan, dan mengumpulkannya kita sudah deal tanggal 21 ya. Jadi saudara saya beri waktu 2 minggu untuk bekerja. Ya, harapan saya nanti saudara akan bisa bekerja secara maksimal. Silakan saudara. Silakan saudara masuk ke masing-masing ruang sesuai dengan kelompok saudara.